Jadi kalau kita lihat sekarang fenomena yang terjadi adalah Bank Mini yang melakukan rights issue untuk memenuhi aturan modal inti minimum 2 triliun rupiah dari OJK. Nah, seperti apa Anda melihat terkait dengan fenomena ini dan juga pastinya peta kekuatan dari masing-masing Bank Mini yang ada di bursa kita? Iya, terima kasih. Jadi digital bank ini adalah sektor yang sekarang pertumbuhannya bisa dibilang salah satu paling tinggi ya, terutama ditopang oleh pertumbuhan digital ekonomi yang tumbuh sangat tinggi juga. Jadi kalau kita tahu mungkin dari tahun 2016 sampai tahun 2020, kalau kita bicara fintech itu kebanyakan mainnya di payment atau di wallet, yaitu ada GoPay, ada OVO, ada Dana, ada ShopeePay. Tapi di tahun 2021, ini semua pemain digital ekonomi mau beralih ke lending. Dan kalau mereka mau masuk ke arah lending, itu mereka membutuhkan izin yang dimiliki oleh perbankan. Makanya apa yang terjadi, banyak sekali perusahaan unicorn atau internet ekonomi itu membeli bank kecil lalu ditransform menjadi digital bank. Kita tahu bahwa Bank Jago adalah success story-nya, di mana waktu itu mereka acquire Bank Artos, terus ganti nama jadi Bank Jago, ada Gojek masuk, dan sekarang menjadi bank yang nilai kapital pasarnya itu 200 triliun lebih. Jadi apa yang kita lihat adalah banyak sekali bank-bank lain yang ingin menjadi the next Bank Jago. Nah, apa yang terjadi sekarang dari regulator juga ingin screen ya. Karena kita tahu kalau digital banking ini banyak sekali yang unsecured lending. Makanya modalnya harus kuat. Jadi kita melihat kenaikan modal ini di mana minimum 2 triliun juga sebenarnya positif. Karena ini juga untuk memfilter nggak sembarangan orang bisa masuk ke menjadi digital bank seperti ini. Oke, baik. Namun kalau Anda sendiri melihat terkait dengan big funds atau minat dari investor kakap terhadap Bank Mini ini seperti apa Pak Hendri? Apakah menarik begitu ya untuk dilirik dengan banyaknya aksi caplok-mencaplok dari Bank Mini ini? Iya, mungkin kalau kita lihat dari dua angle ya, dari institutional investor di market, lalu ada retail investor, dan juga ada investor jangka panjang atau corporate investor. Kalau kita melihat dari institutional investor, jadi fund-fund yang besar yang biasa invest di capital market di Indonesia, mungkin preference-nya tuh nggak di bank mini, lebih bank yang besar gitu. Mereka nggak apa-apa bayar perusahaan mungkin yang market cap-nya sudah lebih besar, tapi size-nya sudah lebih ada, track record-nya udah ada gitu. Jadi mungkin kalau kita bicara digital bank kan yang paling besar itu ada Bank Jago. Lalu di luar itu mungkin ada anak perusahaan bank-bank besar lainnya seperti BCA punya Blue, BRI punya Bank Raya, terus BNI kayaknya lagi mau coba akuisisi bank, lalu ada Mandiri launching aplikasi Livin ya. Jadi kalau investor nih sentimennya kalau kita lihat masih lebih ke bank-bank yang lebih besar. Untuk retail investor saya rasa ini campur ya. Mereka kalau mau mencari spekulasi bank mana yang masih kecil yang bisa menjadi besar, nah itu mungkin banyak pilihannya tuh. Mungkin ada 5 atau 10 digital bank kecil-kecil lainnya yang juga momentumnya cukup baik. Nah, kalau yang dari segi corporate atau investor jangka panjang atau private equity itu nyarinya justru bank yang tidak listed ya atau bank-bank yang masih kecil karena mereka mau mencoba transform bank tersebut untuk menjadi digital bank besar dalam waktu medium to long term. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.